Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dana Pratama. Saya di sini sebagai asisten lab dari Praktikum Fisika Listrik. Saya di sini akan menyampaikan atau membahas tentang modul yang ke-6, yaitu hukum Ohm pada tegangan DC dan AC. Mungkin kita langsung saja menuju ke materi. Yang pertama itu ada arus listrik, di mana arus listrik itu adalah mengalirnya elektron secara terus-menerus dan berkesinambungan pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuannya yaitu adalah ampere. Kemudian arus listrik bergerak dari terminal positif ke terminal negatif, sedangkan aliran listrik dalam kawat logam terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah gerakan elektron, yaitu 1 ampere arus adalah mengalirnya elektron sebanyak 628 kali 10 pangkat 16 atau sama dengan 1 kolom per detik melewati suatu penampang konduktor. Teman-teman bisa lihat di sini gambar, yaitu ada penerapan dari arus listrik, di mana di sisi paling kiri itu ada generator, yaitu ada polaritasnya, yaitu ada positif dan negatif, dan di atasnya itu ada arah arus listrik, yaitu dari potensial positif itu mengalir ke potensial yang negatif gitu. Nah, kemudian itu untuk gerakan elektronnya itu berkebalikan dengan arah arus listrik, yaitu dari negatif menuju ke positif gitu. Itu terus menerus secara terus menerus atau looping ya istilahnya gitu. Kemudian untuk rumus arus listrik itu sendiri yang di bawah ini ya, yaitu I sama dengan Q per T, di mana besar arus listrik yang mengalir itu satuannya ampere, kemudian Q itu besarnya muatan listrik atau kolom satuannya, kemudian T itu adalah waktu dengan satuan second atau detik gitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada kuat arus listrik, di mana adalah arus yang bergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang berpindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu. Definisi yaitu ampere adalah satuan kuat arus listrik yang dapat memisahkan 1,118 mg perak dari nitrat perak murni dalam 1 detik. Kemudian untuk kuat arus listrik biasa juga disebut dengan arus listrik ya. Muatan listrik memiliki muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif dibawa oleh proton dan muatan negatifnya itu dibawa oleh elektron gitu. Untuk satuan muatan itu adalah kolom dengan simbol C. Kemudian untuk muatan protonnya itu sendiri bernilai plus atau positif 1,6 kali 10 pangkat min 13 kolom. Sedangkan untuk muatan elektronnya atau negatifnya ya kita sering sebut dengan bernilai negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian untuk muatan yang bertanda sama atau saling tolak menolak atau kita sering sebut dengan dimana sebuah muatan itu bertanda atau bernilai sama, yaitu positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, maka kedua muatan tersebut akan saling tolak menolak gitu. Kemudian untuk muatan yang bertanda atau berbeda atau dengan nilai yang berbeda, kita ibaratkan satu muatan itu bernilai negatif, satu muatan itu bernilai positif, akan berbeda nilainya. Jadi untuk kedua muatan tersebut bakalan saling tarik menarik. Untuk muatan di sini kan udah dijelaskan ya
di modul yang pertama gitu. Nah, kemudian di samping itu ada rumus kuat arus listrik, yaitu adalah yang pertama itu ada rumus dari muatan listrik, yaitu I kali T waktu, kemudian ada kuat arus, yaitu I sama dengan Q dibagi T, kemudian untuk waktu itu T sama dengan Q dibagi I, itu. Kemudian kita lanjut ke rapat arus. Nah, untuk rapat arus ini ialah besarnya arus listrik tiap-tiap milimeter persegi luas pada penapang kawat. Arus listrik mengalir dalam kawat penghantar secara merata menurut luas penapangnya. Arus listrik di sini ada 12 ampere ya, mengalir dalam kawat berpenampang 4 mm persegi, maka kerapatan arusnya itu 3 ampere per milimeter persegi, atau dalam kurung itu 12 ampere per 4 mm persegi. Ketika penampang penghantar itu mengecil menjadi 1,5 mm persegi, maka kerapatan arusnya itu menjadi 8 per mm persegi, atau dalam kurung 12 per 1 per 5 mm persegi gitu. Nah, untuk kerapatan arus itu berpengaruh pada kenaikan temperatur. Suhu penghantar dipertahankan sekitar 300 derajat Celcius, di mana untuk kemampuan hantar arus kabel sudah ditetapkan dalam tabel kemampuan hantar arus atau KHA. Di samping merupakan ilustrasi ya teman-teman untuk kerapatan arus dari luas penapang yang satu, yaitu A1 itu 4 mm persegi, kemudian mengalir ke penapang yang kedua itu luasnya atau A2 ini 1,5 mm persegi. Nah, di sini dapat teman-teman lihat juga untuk kerapatan dari kedua luas penapang ini berbeda ya. Dari pertama itu ada penampang A1 yang dimana untuk luasnya itu 4 mm persegi, itu kerapatannya itu ibaratkan atau di sini disimbolkan dengan J1, yaitu sama dengan 3A per milimeter persegi. Kemudian untuk kerapatan yang arus di-duanya itu menjadi 8 ampere milimeter persegi gitu. Untuk arusnya itu masih tetap sama, jadi 12 ampere. Oke, kita sekarang lanjut ke hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Untuk hukum Ohm itu sendiri dinamai dari ahli fisika Jerman, Georg Simon Ohm, di tahun 1787 sampai 1854. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung satu, tegangan listrik, yang kedua hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Untuk hukum Ohm itu sendiri ada beberapa perbandingan ya untuk rumusnya. Yang pertama itu I itu sama dengan V dibagi R, kemudian yang kedua itu R sama dengan V dibagi I. Nah, untuk mencari V-nya ini tinggal R itu dikali I atau hambatan dikali dengan arusnya gitu. Teman-teman nanti juga bakal sering menemui untuk hukum Ohm ini sendiri. Banyak ya di elektro itu paling dasar soalnya untuk hukum Ohm itu sendiri tuh. Kemudian kita lanjut ke tampilan awal untuk simulasi PET Java-nya ya. Untuk tampilannya itu simple untuk softwarenya. Ya, untuk instalasi dari modul 4 dan 5 teman-teman pasti sudah menginstal Java ya. Sudah menginstal software Java, nanti teman-teman tinggal download aja untuk file simulasinya di Synology, sudah disediakan oleh asisten, tinggal di download kemudian disimulasikan gitu. Nah, untuk tampilan awal itu di sini ada wire atau kabel ya. Kemudian ada resistor, baterai, lampu, switch, AC, kapasitor, dan induktor. Nah, untuk komponen di sini kita itu hanya memerlukan yang pertama itu wire, resistor, baterai, kemudian ada AC voltage itu.
Nah, di sini juga ada beberapa icon-icon ya, ada sirkuit, kemudian visual, ada live light dan schematic, kemudian ada voltmeter, ampere meter, non kontak ampere meter, kemudian ada stopwatch, current charge, voltage charge, kemudian ada size, bisa di setting untuk besar, medium, dan kecil gitu. Kita lanjut untuk hasil praktikumnya. Yang pertama itu ada percobaan hukum Ohm pada tegangan DC. Nah, untuk tabel ini yaitu yang tetap itu adalah tegangannya. Jadi teman-teman nanti setting di tegangan tetap itu. Untuk hambatannya itu nanti disesuaikan dengan digit terakhir NIM teman-teman gitu, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada hambatan tetap, juga masih dalam tegangan DC. Yang di setting yang tetap itu adalah resistornya. Jadi untuk L1, L2, L3, L4, dan L5 itu merupakan hambatan tetapnya. Dan yang berubah itu merupakan tegangannya, yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, dan 6B sesuai dengan dua digit terakhir NIM teman-teman gitu. Di sini juga udah ada contohnya, lihat. Kemudian untuk percobaan yang kedua itu ada hukum Ohm pada tegangan AC. Juga masih sama dengan percobaan yang pertama pada DC, yang A itu yang tetap adalah tegangannya. Nah, bedanya di sini untuk yang tegangan AC itu kan pastikan ada frekuensi. Jadi untuk frekuensi di sini udah ditetapkan dari teman-teman asisten itu 2,5 Hz. Jadi teman-teman nanti praktikan bisa setting ya untuk tegangannya sesuai dengan tabel dan frekuensinya juga sesuai tabel. Kemudian untuk hambatannya itu juga sesuai dengan digit terakhir NIM teman-teman. Ya, gitu. Yang kita lanjut, yang kedua itu ada hukum Ohm. Masih juga untuk hukum Ohm-nya pada tegangan AC, yang beda ini juga hambatan tetapnya. Jadi di sini untuk hambatannya itu tetap ya, sama seperti yang ada di DC juga gitu. Ada L1, L2, L3, L4, dan L5 itu disesuaikan saja di tabel. Kemudian untuk voltnya atau tegangannya itu sesuai dengan dua digit terakhir NIM teman-teman gitu. Oke, untuk sekarang kita ke simulasi praktikum. Oke, di sini aku udah nyediain ya untuk rangkaiannya. Jadi untuk simulasi ini kita hanya memerlukan rangkaian serinya saja. Untuk paralelnya nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, untuk di format laporan itu cuman menggunakan rangkaian yang seri aja. Tuh. Nah, di sini udah aku sediain atau aku udah buat untuk rangkaian seri dari tegangan DC-nya, kemudian ada tegangan AC-nya gitu. Di sini juga aku nyediain untuk yang pertama itu ada non kontak ampere meter, kemudian ada current charge, voltage charge gitu. Nah, current charge, voltage charge. Nah, untuk di sini teman-teman setting aja untuk tegangannya itu sesuai dengan tabel ya, di format laporan juga di PPT juga ada. Di sini aku coba cuman mencontohkan saja untuk tegangannya maupun hambatannya. Nah, untuk di sini kan tidak ada value-nya. Nah, nanti teman-teman bisa mengklik di sini show value. Nanti akan termuncul untuk value-nya. Nah, di sini juga ada, tadi udah aku sampaikan, ada live light dan schematic. Nah, di sini untuk gambarnya ini, simbolnya di sini bisa teman-teman atur sesuai dengan teman-teman masing-masing, bisa dibuat secara gini atau live light dan schematic juga bisa, boleh. Tuh. Di sini langsung aja ke simulasi. Ini aku play. Nah, di sini bisa didekatkan untuk kartunya. Voltage charge-nya bisa didekatkan. Nah,
bisa kita amati ya. Untuk yang pertama itu paling utama itu kita mengamati pergerakan dari elektronnya ini bergerak ya. Jadi untuk tegangan DC itu kan tegangan searah. Jadi dimana untuk elektronnya ini akan bergerak secara satu arah saja. Tuh. Bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, untuk kecepatannya itu dipengaruhi hambatannya. Jika hambatannya kita turunkan, ini kan 10. Coba aku turunkan menjadi 5 ohm. Nanti pergerakan dari elektronnya itu akan semakin lebih cepat daripada untuk ohmnya yang lebih tinggi. Tuh. Bisa diamati juga ya teman-teman di sini. Nah, di sini juga ada untuk current dari charge-nya itu garis lurus sesuai dengan definisi dari tegangan DC itu sendiri, yaitu searah. Tuh. Nah, di sini tertampil untuk arusnya itu 2,40 ampere. Oke, di sini teman-teman pasti sudah paham ya tentang yang di tegangan DC-nya. Mungkin kita lanjut ke tegangan yang AC yang di bawah ini. Sama seperti untuk yang di DC, di sini juga ada tegangan AC-nya, itu lambangnya ada sinus, kemudian ada resistor ya, untuk resistor. Nanti di sini teman-teman atur sesuai dengan yang ada di tabel. Untuk frekuensi masih 2,5 Hz ya. Untuk tegangannya ini aku beri 48 aja. 48 volt. Tuh. Nah, ini kan tidak termuncul ya untuk value-nya ya. Kita klik di show values biar termuncul. Untuk mengamati dari gelombangnya, kita bisa menggunakan current chart di sini, kita tempelkan di sini, akan termuncul gelombangnya. Kita kecilkan gelombangnya, bisa kita lihat ya. Ini gelombangnya merupakan gelombang sinus ya. Teman-teman bisa juga amati sih. Kemudian untuk tegangannya, kita juga memerlukan voltage charge. Kita letakkan di ini. Kan termuncul juga untuk tegangan. Kecilkan biar dapat dilihat. Kemudian untuk arusnya, kita juga menggunakan non kontak ampere meter di sini agar kita tidak memutus di sini. Untuk kabelnya, teman-teman juga bisa boleh menggunakan ampere meter di sini. Tapi yang perlu teman-teman harus memutus dulu, kemudian teman-teman menghubungkannya dengan yang di sini dan dihubungkan. Nanti bisa. Nah, di sini. Tuh. Tapi lebih simpelnya mending teman-teman pakai yang non kontak aja biar mudah untuk penempatannya gitu. Nih. Nah, di tegangan AC ini kita amati untuk pergerakan elektronnya itu berbolak-balik ya. Jadi dalam simulasi itu mengalir ke arah kiri dan kanan. Sesuai dengan definisi dari tegangan AC itu sendiri, yaitu tegangan bolak-balik itu. Untuk arusnya juga sama, tidak pasti, itu 2 atau 4 ampere gitu. Jadi amati teman-teman di sini untuk pergerakan dari elektronnya, kemudian gelombangnya, dan juga ada arusnya gitu. Mungkin di sini sudah paham ya teman-teman untuk simulasinya. Lalu kita lanjut ke format laporannya. Untuk format laporannya itu sendiri masih sama dengan modul yang sebelumnya, yaitu yang ada di pojok kanan atas itu ada tanda tangan, praktikan, dan nama. Kemudian ada judul yaitu modul 6, hukum ohm pada tegangan DC dan AC. Kemudian ada nama, name, kelas, dan tanggal praktikum.
Kemudian lanjut ke isinya, itu ada di poin A itu ada tujuan, poin B itu alat dan bahan, poin C itu ada dasar teori. Nah, untuk dasar teori bisa diambil ya di PPT atau di modul praktikum. Kemudian untuk poin D itu hasil praktikum, ada beberapa poin juga. Di sini ada screenshot rangkaian. Untuk screenshot rangkaian ini ada rangkaian DC dan rangkaian AC, masing-masing satu aja gitu. Nah, di rangkaian ini SS-nya itu diberi watermark dan diberi watermark nama dan name gitu. Kemudian di poin D.2 itu ada tabel simulasi. Yang percobaan pertama itu pada tegangan DC, sama tadi di PPT ya, itu ada tegangan tetap, kemudian hambatan tetap gitu. Nah, teman-teman nanti sesuaikan aja untuk simulasinya itu nilainya di tabel ini gitu. Dan jangan lupa untuk keterangan A dan B-nya itu. Kemudian lanjut ke percobaan yang kedua itu pada tegangan AC juga sama ya. Ada tegangan tetap dan hambatan tetap. Sama juga. Nanti teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan tabel dan name teman masing-masing. Kemudian di poin E itu ada analisa. Di poin E.1 itu ada analisa pada rangkaian tegangan DC, kemudian gelombang outputnya itu dan beserta tabelnya itu silahkan teman-teman analisa apa mempengaruhi gerakan elektron pada kedua atau pada tegangan DC itu sendiri, apa yang mempengaruhinya gitu. Kemudian untuk poin E.2 itu analisa pada rangkaian tegangan AC juga sama dianalisa, kemudian gelombang outputnya itu dianalisa dan tabelnya juga dianalisa juga. Nah, untuk di poin F itu ada tugas. Untuk tugasnya itu sudah terlampir pada modul praktikum. Jadi teman-teman nanti silakan buka ya di psikologi, itu udah ada tugas yang terlampir pada modul praktikum. Kemudian yang terakhir itu ada poin G, kesimpulan. Jadi teman-teman bisa simpulkan mengenai tentang modul 6 ini, apa yang teman-teman dapatkan pada percobaan maupun simulasi di modul 6 kali ini gitu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Bila mana ada salah kata mungkin bisa dimaafkan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.